Yang ketiga adalah soal keuntungan begitu. Keuntungan ini beberapa waktu lalu kami ada rapat misalnya dengan Pertamina. Lalu itu diberikan gambaran Pak dari 3 tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir kontribusi ke negara itu berapa begitu. Nah, kontribusi ke negara berapanya itu misalnya contoh Angkasa Pura sampai dengan Juni 2025 ada 2,77 triliun Pak ya. Tapi tidak dijelaskan, hanya secara garis besar pajak, PNBP, dan dividen. Tidak disebutkan pajak berapa, PNBP berapa, dividen berapa. Nah, untuk 3 perusahaan ini saya minta data sedetail ini. Karena apa? Karena jangan sampai kontribusi ke negara itu saudara-saudara hanya berpikir, oh kami sudah bayar pajak besar, kami sudah bayar PNBP besar. Padahal sebagai entitas BUMN, sumbangsi kepada negara itu adalah dividen. Dividen loh, bukan pajak, bukan PNBP. Saya di beberapa pertemuan dengan BUMN lain saya katakan yang sama. Kalau pajak, semua juga bayar pajak, Pak. Kalau Anda menjadi besar, begitu hitungannya triliunan, tapi lebih besar kontribusi pajak, saya kira itu bukan keberhasilan mengelola perusahaan sebetulnya. Karena perusahaan swasta pun, bahkan tukang dagang cilok pun begitu, itu kena pajak, Pak. Pajak jalan dan seterusnya, pajak makanan dan seterusnya. Nah, sehingga nanti tolong 3 tahun terakhir, kontribusi keuangan kepada negara, pajak berapa, PNBP berapa, dividen berapa. Karena dividen ini menjadi penting sebagai bagian laba atau keuntungan yang dibagikan BUMN kepada pemegang saham, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai imbalan atas investasi modal negara di BUMN terkait yang semenjak Maret 2025 dengan terbitnya Undang-Undang BUMN nomor 1 2025, dividen ini tidak langsung masuk ke negara, tapi dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara untuk diputar kembali dan digunakan untuk return yang maksimal dan lebih cepat. Nah, saya masuk ke poin-poinnya, jadi mudah-mudahan tadi sudah yang minta tertulis bisa disegerakan.